Shalom teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Evan Novnan Jabarial dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Pendidikan Teknik Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan membahas beberapa topik yang akan membangun iman rohani kita. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas waktu yang Kau berikan. Kami boleh mendapatkan kembali ilmu untuk menambah iman kami. Ya Bapa, ampunilah dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, jadi kali ini saya akan menjabarkan beberapa topik. Yang pertama adalah Yesus Kristus. Tentu yang namanya kekristenan itu pasti akan selalu bersautan dengan Yesus Kristus. Tapi jika kalian ditanya dari tetangga kita atau dari teman-teman yang lain, kalian bisa menjawab pertanyaan ini enggak? Siapa sih Yesus itu? Siapa sebenarnya Yesus itu? Kenapa kalian menyembah Yesus? Nah, di sini saya akan memberikan beberapa jawaban yang mungkin bisa kalian gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti itu. Yang pertama, siapa sebenarnya Yesus? Yesus adalah utusan Allah untuk menebus dosa kita. Itu hanya bahasa simpelnya. Saya akan membuat sebuah ilustrasi seperti ini. Jadi ada sebuah tentara. Tentara tersebut membuat peraturan jika mencuri di daerahnya akan dihukum cambuk 100 kali. Tentu siapapun yang akan melakukan itu tanpa pandang bulu, tentara itu akan mengeksekusinya. Nah, pada suatu hari ada seorang wanita parubaya yang mencuri di daerah tentara tersebut. Tentara itu tentu marah dong, karena itu melanggar peraturan sudah dibuat olehnya. Nah, saat tentara itu menemui pelaku, tentara itu melihat bahwa pelakunya adalah ibunya sendiri. Tentu jika kita ada di posisi tentara tersebut, kita pasti akan bimbang apakah kita akan menghukum atau membatalkan hukuman tersebut. Jika kita membatalkan hukuman tersebut, maka wibawa kita, kemuliaan kita sebagai seorang pemimpin akan langsung jatuh, karena kita tidak menepati janji yang sudah kita buat. Namun jika kita melakukan hukuman tersebut, maka kita sebagai anak akan berdosa. Itu hanya sebagai contoh. Nah, di sini tentara tersebut tetap melaksanakan hukumannya. Ya, dia menghukum ibunya sendiri. Bisa dibayangkan teman-teman, dia menghukum ibunya sendiri karena dia sebagai seorang pemimpin, memang dia pemimpin yang tegas terhadap peraturan. Namun apa yang terjadi saat ibunya akan dituntun kepada tiang eksekusi, si tentara tersebut berkata kepada Algojo bahwa lepaskanlah ibunya dan biarlah ia yang menanggung semua dosa-dosa yang sudah dilakukan ibunya, yaitu dosa pencurian di daerah tersebut. Apa yang kita dapatkan dari ilustrasi ini, teman-teman? Kita bisa lihat bahwa tentara tersebut sangat bijak dalam membuat suatu keputusan. Kita bisa menganggap tentara tersebut adalah Allah, dan ibu tersebut adalah kita sebagai manusia. Allah sudah menciptakan manusia sedemikian rupa. Allah sangat menyayangi kita, maka kita diciptakan saat semua keadaan sudah cukup menurut Allah untuk kita hidup. Namun apa yang terjadi? Kita melanggar, kita berdosa. Maka hukuman dari Allah adalah maut. Upah dosa ialah maut, teman-teman. Lalu apakah Allah tega untuk menghukum kita, ciptaan yang paling ia sayangi, ciptaan yang paling ia banggakan dibanding ciptaan yang lain? Tidak, teman-teman. Allah mengutus Yesus yang mengganti kita untuk dihukum di tiang salib. Yesus ibaratkan seorang pemimpin yang menggantikan seorang ibu
atau orang-orang yang tersayang yang melanggar peraturan, sehingga ia layak menjadi seorang pemimpin yang tegas. Ya, Yesus yang mengambil alih hukuman yang harusnya kita terima. Jadi teman-teman, Yesus adalah anak Allah, utusan Allah yang menggantikan kita untuk dihukum di kayu salib. Lalu mengapa kita harus menyembah Yesus, teman-teman? Yesus pernah berkata pada Yohanes 14 ayat 6. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes 14 ayat 6. Biar saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu teman-teman yang dikatakan Yesus. Mengapa kita menyembah Dia? Ya, karena Ia merupakan utusan Allah langsung. Ia di sini yang menggantikan kita untuk dihukum. Ia mengatakan sendiri bahwa tidak ada yang tidak dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Karena Yesus sendiri pun sudah bertemu dengan Allah Bapa tersebut, teman-teman. Maka kita harus menyembah Yesus karena Ia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita sehingga Ia rela mati di kayu salib. Itu teman-teman yang topik kali ini yang kita bahas. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang dosa dan keselamatan. Berhubungan dengan turunnya Yesus ke dunia karena ada dosa. Kenapa manusia berdosa? Pada saat penciptaan, manusia sudah diberikan tempat yang terbaik, sudah diberikan waktu yang terbaik, namun manusia tetap saja ingin menjadi seperti Allah. Ia mendengarkan kata ular, yaitu iblis, yang merasa bahwa jika memakan buah dari pohon yang terlarang, maka ia akan bisa melihat segalanya. Itu teman-teman, melihat segalanya seperti Allah. Manusia langsung berpikir bahwa ia ingin mempunyai kemampuan itu. Maka Hawa tergoda oleh hasutan iblis dan ia memakan buah itu. Setelah ia memakan buah itu, tidak ada lagi Roh Kudus, teman-teman. Kenapa saya bilang tidak ada Roh Kudus? Karena jika ada Roh Kudus, maka ia tidak akan merasakan yang namanya malu. Roh Kudus akan menutupi mata kita dan kita akan menjadi kudus. Namun jika kita mempunyai malu, maka kita tidak mempunyai Roh Kudus, teman-teman. Malu di sini adalah hal yang seharusnya kita tutupi. Jadi pada saat penciptaan, jika kita melihat beberapa film, Adam dan Hawa diciptakan tidak berbaju. Kenapa? Karena mereka tertutupi oleh Roh Kudus. Yang ada di pikiran mereka harusnya menyembah Tuhan, menyembah Allah. Namun mereka tergoda oleh iblis. Ia ingin merasakan melihat segala sesuatu. Maka terjadilah ia melihat segala sesuatu, termasuk dengan mempunyai rasa malu. Itu awalnya manusia berdosa. Semakin kesini manusia semakin berdosa. Maka hubungan kita dengan Tuhan terputus. Ibaratkan sebuah jembatan, lama-lama jembatan itu akan menghilang satu-satu kayunya. Lalu bagaimana cara kita berhubung kepada Allah? Nah, di sini teman-teman, pengganti kayu tersebut adalah Yesus. Ibaratnya teman-teman, Yesus tidur dari kaki sampai tangan yang panjang, seperti ingin berenang, tangan ke depan, menggantikan kayu sehingga kita bisa berjalan di atasnya untuk menuju kepada Allah, untuk dapat bertemu dengan Allah. Itu teman-teman, di sini Yesus merupakan suatu pemimpin yang baik, yang mau bahwa semua manusia bertemu dengan Allah Bapa. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa lepas dari dosa. Namun lepas dari dosa pun tidak semata-mata hanya karena kita percaya oh Yesus adalah juru selamat. Enggak, teman-teman. Di sini perlu ditekankan bahwa manusia yang beragama belum tentu dapat keselamatan. Karena beragama
hanya menjalankan ritual seperti biasa. Jika kita ke gereja, kita hanya nyanyi, kita hanya mendengarkan firman, kita berdoa mengakukan iman rasuli dan Bapa kami. Namun jika kita tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, kita tidak menganggap Yesus sebagai juru selamat dengan hati yang tulus, maka itu sama aja kita tidak mendapatkan keselamatan itu teman-teman. Karena dosa adalah hakikat asli pada manusia. Seperti ini contohnya teman-teman. Jika kalian pada saat kecil kalian mencuri, namun kalian takut dimarahi oleh orang tua, maka kalian akan berbohong. Kenapa kalian bisa berbohong? Karena pada saat kita lahir, kita sudah mempunyai potensi dosa. Jadi bayi yang dalam kandungan tersebut sebenarnya sudah berdosa. Anggapan bahwa bayi tidak berdosa itu sepenuhnya tidak benar. Sepenuhnya tidak benar. Karena tertulis dalam Alkitab, saya lupa ayatnya apa, ada sebuah perumpamaan atau kejadian di mana jika menabrak ibu hamil, maka ia membunuh dua nyawa anak dan ibunya tersebut. Karena jika sudah hamil akan menjadi sebuah nyawa menurut ajaran kekristenan, dan semua yang bernyawa mempunyai potensi dosa. Bagaimana dosa itu bisa hilang? Kita memperoleh keselamatan dari Yesus dengan percaya kepadanya, menganggap dia sebagai juru selamat. Jika kita menganggap dia sebagai juru selamat, niscaya kita akan bisa lepas dari belenggu dosa itu teman-teman. Jadi teman-teman diharapkan untuk mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang ilustrasi roda. Mungkin teman-teman di sini pastinya tahu ya, roda itu yang ada di kendaraan kita masing-masing, atau yang ada di angkot yang sering kita naiki, atau di dalam bus, atau di berbagai macam kendaraan di darat, itu memakai roda. Kenapa kita mempunyai ilustrasi roda? Karena roda tersebut harus mempunyai beberapa komponen supaya dia bergeraknya dinamis, maju ke depan terus dan menerus. Apa aja komponen yang ada di dalam roda? Yang pertama adalah poros, sumber tenaga. Karena yang menggerakkan roda tersebut tidak mungkin roda bergerak sendiri. Roda pasti mempunyai poros. Teman-teman mungkin pernah lihat roda ya, pasti tahu yang di tengah-tengah itu yang akan menghubungkan kepada porosnya. Jika roda tersebut dicabut, maka roda itu tidak akan dapat maju atau mundur karena dia tidak ada poros. Poros ini adalah sumber tenaga. Itu teman-teman, sumber tenaga. Yang kedua ada jari-jari. Jari-jari yang menghubungkan dari poros tersebut nanti akan dibagi oleh jari-jari tersebut teman-teman. Jari-jari yang akan menyalurkan tenaga ke atas dan ke samping untuk menghubungkan ke bagian luar, yaitu bagian ban. Nah, ban ini adalah komponen ketiga. Ban adalah komponen yang berhubungan ke dunia luar. Seperti di sini ada aspal, ya, ban ini akan menghubungkan kita kepada aspal. Jadi jika komponen tersebut hilang salah satunya, maka akan terjadi ketimpangan dalam roda tersebut dan roda tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya. Lalu apa poros tenaga dalam kekristenan? Ya, Yesus tersendiri. Yang seperti itu tertulis di Yohanes 15 ayat 5. Saya akan bacakan sebentar teman-teman. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Pokok anggur, udah pasti di dalam bahasa Indonesia pokok itu adalah kunci utama, dan kita adalah ranting-rantingnya yang menghubungkan ke bagian bawahnya. Itu teman-teman, Yesus adalah sumber tenaga. Jika tanpa Yesus, seperti tadi saya bilang, jika roda tanpa sumber tenaga, maka kita tidak dapat bergerak, kita tidak dapat maju kepada tujuan kita. Maka di sini kita harus membuat Yesus sebagai sumber tenaga. Yang kedua, ada jari-jari penyalur tenaga.
Jari-jari di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama jari 1 bagian vertikal, yang kedua jari 2 bagian horizontal. Masing-masing ada 2 ini ya teman-teman, ada 2 bagian. Jari 1 adalah doa, jari vertikal hubungan dengan Tuhan. Bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan? Tidak seperti di perjanjian lama, manusia bisa langsung ketemu dengan Tuhan. Mungkin dalam jarak beberapa meter, seperti kita ngobrol kepada teman kita. Itu karena manusia masih ada Roh Kudus, manusia masih layak untuk bertemu dengan teman. Manusia masih layak untuk bertemu dengan Tuhan. Maka Tuhan mau menampakkan diri kepada manusia. Namun bagaimana dengan sekarang, jika kita sudah berpotensi dosa, jika kita belum sepenuhnya memperoleh keselamatan, maka hubungan kita dengan Tuhan hanya dihubungkan oleh doa. Kita bisa berbicara dengan Tuhan, kita bisa memohon pengampunan kepada Tuhan, kita bisa meminta pertolongan kepada Tuhan hanya melalui doa teman-teman. Itu adalah jari 1, jari vertikal yang ke atas. Yang kedua adalah jari vertikal yang kedua di bagian bawah ini teman-teman, yaitu firman. Hubungan dengan Tuhan juga, karena Tuhan sudah berfirman, Tuhan sudah membuat beberapa kitab yang disatukan di dalam Alkitab. Itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Seperti dengan doa tadi, sebagai kita manusia yang meminta, maka firman ini adalah dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan ini loh, seperti pedoman. Inilah pedoman kalian untuk hidup, bacalah dan imani. Itu teman-teman jari yang kedua, hubungan kita dengan Tuhan dihubungkan oleh doa dan firman itu sendiri. Lalu ada satu bagian lagi, yaitu jari horizontal. Seperti ini teman-teman, horizontal berhubungan kepada sesama. Apa saja bagiannya? Yang pertama adalah persekutuan. Persekutuan dengan orang percaya akan menumbuhkan iman kita bersama teman, akan menumbuhkan iman kita terus dan menerus. Persekutuan hubungan dengan orang percaya seperti kita saat ke gereja ya teman-teman. Kita berkumpul bersama para pendeta, kita berkumpul bersama para, kalau di HKBP itu adalah Sintua, itu karena sesama orang percaya teman-teman. Bagaimana saling menumbuhkan iman, kita bersekutu, saling merangkul supaya kita tidak salah jalan. Itulah jari horizontal yang pertama. Yang kedua adalah bersaksi. Kenapa bersaksi ini adalah hubungan horizontal? Karena kita bersaksi kepada manusia, kita memberikan kesaksian apa yang kita alami dalam hidup kita, kita bagikan kepada orang yang percaya, supaya orang yang percaya itu dapat mendengar dan dapat mengimani, semakin mengimani lagi karunia-karunia Tuhan. Itu teman-teman pentingnya bersaksi yang sudah dibagikan tadi. Lalu yang terakhir adalah lingkar luar atau ban. Seperti yang sudah saya bilang, bahwa ban adalah hubungan luar, yaitu ban yang berhubungan ke aspal atau bagian luar. Di sini adalah ketaatan. Ketaatan yang baik akan terasa dimanapun kita berada, seperti ban yang baik. Bayangkan jika ban kendaraan kalian botak, maka jalannya kendaraan pun tidak akan mulus-mulus saja. Pasti tidak akan terasa nyaman, pasti ada belokan-belokan yang kita tidak dapat kontrol. Itu pasti akan membuat kita tidak nyaman. Maka di sini ketaatan yang baik, ban yang baik akan terasa dimanapun kita berada. Jika kita taat, kita sudah melakukan jari-jari yang tadi teman-teman, kita percaya jari-jari yang tadi, maka kita sudah bisa menjadi ban yang baik dimanapun kita berada. Lalu jika semua roda ini terkumpul, jika semua komponen roda ini terkumpul, maka kita lihat yang terlihat hanyalah poros teman-teman. Ya, Yesus yang dimuliakan. Hanya Yesus yang dimuliakan, hanya Yesus yang terlihat. Ban dan jari-jari tersebut hanya dihubungkan kepada
hanya terlihat samar-samar. Karena Yesus yang dimuliakan, karena hubungan kepada Tuhan itu adalah yang pertama, dan hubungan yang kepada manusia itu adalah hubungan yang kesekian. Itu teman-teman ilustrasi roda yang sudah saya sampaikan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang marketplace ministry. Apa itu marketplace ministry? Marketplace ministry artinya pelayanan di mana Tuhan kita tempatkan. Jika kita ditempatkan di dalam lingkungan pendidikan, maka kita harus menghargai itu. Maka kita harus menjadi tenaga pendidik yang baik. Maka kita harus mendidik dengan sepenuh hati. Karena Yesus menghargai masyarakat seperti tempat kerja. Itu teman-teman. Jika kita sebagai mahasiswa sekarang, maka kita harus menjadi mahasiswa yang taat kepada pendidikan, mahasiswa yang rajin untuk kuliah, mahasiswa yang rajin untuk mengerjakan tugas. Karena itu sudah tertulis di dalam Alkitab bahwa Yesus menyampaikan 50 perumpamaan. 45-nya itu konteksnya dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari kita dimanapun berada, kita harus menghargai itu. Jika kita sekarang berada di dalam lingkungan mahasiswa, kita harus menghargai sebagaimana mahasiswa, yaitu menjadi manusia yang belajar terus tiap hari. Belajar di sini bukan belajar hanya di akademik, tapi juga bisa belajar dalam iman. Kita bisa belajar bagaimana kita membentuk kerohanian kita bisa membentuk bagaimana cara kita bersekutu, bagaimana kita bersaksi kepada yang lain. Itu belajar di sini teman-teman. Kita harus belajar setiap hari, tidak melulu kita hanya di depan buku, kita hanya di depan laptop melihat materi-materi yang ada. Karena percuma kita menjadi orang yang pintar jika kita tidak punya iman di dalam hati. Itu teman-teman. Mari kita menghargai apapun pekerjaan kita. Jika kita nanti setelah lulus kita menjadi karyawan, maka kita harus menjadi karyawan yang baik. Kita harus membantu teman-teman kita yang lain, kita harus membantu atasan kita. Jika kita menjadi karyawan yang baik, maka kita akan dihargai oleh atasan kita. Dan jika atasan kita sudah menghargai kita, niscaya kita akan menjadi manusia yang lebih nyaman lagi dalam bekerja. Itu teman-teman yang bisa sampaikan dari marketplace ministry. Bagaimana sampai sini? Apakah teman-teman sudah mulai tercerahkan oleh pencerahan yang kita sudah bahas pada saat kali ini? Jika teman-teman sudah mulai merasa, oh iya, sudah saatnya aku berubah, itu adalah Roh Kudus yang berbicara teman-teman. Tolong aminkan itu teman-teman, supaya kita bisa dapat bertumbuh bersama-sama di dalam Yesus itu sendiri. Masih ada satu topik lagi teman-teman, cuman sebelumnya jika teman-teman ingin mengulang lagi, bisa dimundur lagi durasi video ini supaya bisa diulang-ulang setiap hari. Amalkan satu tema satu hari, niscaya kita akan menjadi orang yang hebat ya teman-teman. Amin. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang Bible on Leadership, kepemimpinan di dalam Alkitab. Apa yang teman-teman ingat tentang kepemimpinan dalam Alkitab? Kalau saya mengingat adalah Musa. Ya, Musa adalah pemimpin yang hebat. Siapapun pasti tahu Nabi Musa adalah seorang pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Tuhan. Kenapa Tuhan menunjuk langsung Musa? Karena Musa merupakan manusia yang pada zaman itu yang mempunyai hati yang baik, teman-teman. Kenapa bisa dibilang mempunyai hati yang baik? Karena ia, jika saya tidak salah, dia merupakan anak angkat Firaun, karena dia ditemukan di dalam sungai Nil. Bisa saja dia mempunyai sifat yang sombong seperti orang-orang Mesir lainnya. Bisa saja dia menjadi orang yang angkuh seperti orang Mesir yang lainnya. Bayangkan saja menjadi anak seorang raja yang pada saat itu negara Mesir merupakan negara yang
paling kaya kayaknya teman-teman, karena nggak mungkin Raja Firaun dikenal sebegitunya di seluruh negeri kalau bukan karena kehebatannya di dalam memimpin itu sendiri. Namun di sini ada kesombongan. Firaun ingin seperti Tuhan lagi teman-teman. Firaun ingin disembah oleh manusia. Firaun tidak ingin menyembah Allah. Firaun ingin disembah sebagai Allah. Itu hal jeleknya Firaun teman-teman. Untungnya di sini Musa memiliki hati yang baik, maka Tuhan langsung menunjuk Musa menjadi pemimpin yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Di sini Alkitab menekankan bahwa pemimpin yang baik kurang lebih seperti Musa, yaitu hati yang baik, hati yang tulus. Banyak sekali perumpamaan kepemimpinan di dalam Alkitab, namun kita hanya mengambil beberapa contoh saja seperti Musa ini. Jika kita menjadi pemimpin, haruslah kita menjadi pemimpin yang taat, pertama kepada Tuhan dan kedua kepada aturan yang sudah dibuat. Seperti yang tadi awal-awal sudah dijelaskan, seperti tentara, kita harus menjadi pemimpin yang taat, pemimpin yang bijak. Bijak di sini adalah bisa membuat suatu keputusan yang memang adil. Jika kita sebagai orang Kristen, banyak sekali di gereja yang jika ditunjuk sebagai sintua lah, kalau di AKBP, mungkin di gereja lain bisa diartikan sintua itu sebagai pelayan jemaat, pasti banyak sekali yang menolaknya. Kenapa teman-teman? Karena menjadi sintua hanya melayani saja, tidak seperti jika kita ditunjuk sebagai Kapolri, Kapolda, pasti beda. Seperti kita lihat mobil Kapolri dan mobil Kapolda pasti berbeda. Rumah dinas wali kota, rumah dinas gubernur pasti berbeda. Karena setiap pemimpin mempunyai kekuasaannya masing-masing. Mengapa orang-orang ingin menjadi pemimpin hanya karena uang? Kenapa tidak menjadi pemimpin hanya karena kemampuannya? Itu teman-teman yang harus direnungkan pada saat ini. Kita harus seperti Musa. Dia tidak ingin mengharapkan hal-hal yang Tuhan berikan, dia tidak ingin materi yang ingin Tuhan berikan, tapi ia hanya mengiyakan apa yang disuruh Tuhan. Jika teman-teman suatu saat nanti disuruh menjadi pemimpin, maka jadilah pemimpin yang bijak, maka jadilah pemimpin yang sesuai dengan kehendak Allah, pemimpin yang memang ditunjuk langsung oleh Allah. Karena jika kalian hanya ingin menjadi pemimpin yang hanya menikmati hal-hal di luar kepemimpinan itu seperti materi, maka niscaya kalian akan menjadi manusia yang jatuh ke dalam dosa. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga kita bisa merenungkan seperti tadi, mengapa kita harus menyembah Yesus, karena Yesus adalah Tuhan. Kenapa bisa kita bilang dia sebagai Tuhan? Karena ia sudah menjadi juru selamat kita, ia bisa menggantikan kita, dia bisa bangkit dari maut yang menjadi sumber keselamatan kita, yang bisa menghubungkan kita kembali kepada Allah yang sudah kita putus relasinya oleh karena dosa, yang menyambungkan kembali. Maka kita harus menyembah dia teman-teman. Menyembah di sini dalam arti taat kepadanya. Kita bisa lihat ilustrasi roda tadi, kita bisa melakukan ilustrasi tersebut seperti doa, kita membaca firman Tuhan, mengamalkan firman Tuhan, kita bersekutu dengan orang-orang percaya, kita bersaksi kepada yang lain. Itu teman-teman, ketaatan kepada Tuhan. Karena jika kita sudah taat, maka niscaya kita akan siap dimanapun kita berada, seperti ban yang merupakan salah satu kunci utama jika
kita mengilustrasikan hidup ini seperti roda. Dan jika roda itu berputar, maka yang kelihatan hanyalah Tuhan itu sendiri, hanya kelihatan poros itu sendiri. Yesuslah yang dimuliakan, yang lainnya hanya sebagai faktor pendukungnya teman-teman. Muliakanlah Yesus seperti Allah memuliakan ciptaan yang paling ia sayangi, yaitu manusia. Lalu yang kita perlu ingat lagi bahwa kita harus menghargai pekerjaan itu sendiri teman-teman. Kita semangat menjalani hari-hari, jangan lelah, karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan ingin kita menjadi seorang pemimpin di masa depan. Jika kita sudah menghargai pekerjaan pada saat ini, niscaya kita akan menjadi pemimpin yang hebat, seperti contoh tadi Musa. Jika kita sudah menjadi pemimpin yang hebat, jangan lupa untuk tetap beribadah kepada Tuhan, tetap menyembah Dia, tetap taat kepada Dia. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika kalian merasa sudah tercerahkan, ini semua karena Roh Kudus yang bekerja. Jika saya mempunyai beberapa salah kata, itu bisa kalian doakan supaya saya bisa menjadi berkembang juga bersama kalian, bersama-sama berkembang dalam Yesus. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas waktu yang kau berikan. Kami bisa sharing satu sama yang lain. Biarlah hal yang kami sharing ini bisa semakin menumbuhkan iman kami kepadamu ya Bapak. Ya Bapak, ampunilah dosa kami agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman, dadah.